Shalom, nama saya Anto, CGLC 07. Pembacaan tentang Yusuf dengan Firaun memohon untuk Yakub dan saudara-saudaranya tinggal di tanah Gosyen. Yusuf tidak melupakan masa lalunya dan tidak melupakan keluarganya. Dari mana Yusuf berasal dan sampai Yusuf berada di tanah Mesir. Yusuf tahu arti tentang menempatkan diri. Jadi kita harus tahu bagaimana cara kita menempatkan diri. God bless you. Shalom, saya Feni dari CGC 05. Dalam Kejadian 45 ini, Yusuf memilih untuk mengampuni dan berdamai dengan saudara-saudaranya. Sikap hati yang benar ini justru membawa Yusuf dapat memahami rancangan Allah atas hidupnya. Dengan mengabaikan ego yang ada, seharusnya bisa saja Yusuf itu memilih untuk membalas dendam. Tapi dia memilih untuk mengampuni dan justru bersyukur dengan percaya bahwa semua ini adalah rancangan Allah yang membawa semuanya itu indah pada waktunya. Sebagai orang Kristen, sudah seharusnya kita itu memiliki kehidupan dan sikap yang berkualitas seperti Yusuf, di mana saat kita mengalami pergumulan yang berat, mungkin dunia bisa menghimpit kita atau perlakuan-perlakuan yang tidak baik dari orang-orang sekitar kita. Tapi percayalah, jika Tuhan izinkan semua itu terjadi, pasti Tuhan itu merancangkan sesuatu yang indah, suatu rancangan yang indah di masa depan kita. Sekian rema yang saya dapat, dan Tuhan Yesus memberkati. Back again to the Living Bible. Shalom, saya Adi. Shalom, saya Bunga. Dan kami dari CGC 191. Kami berdua sangat terberkati oleh program The Living Bible Ada Apa Dengan Yusuf. Karena menurut saya Yusuf adalah tokoh yang sangat fenomenal. Saya sangat belajar banyak dari tokoh Yusuf ini, terutama dalam hal 7 tahun kelaparan dan 7 tahun kelimpahan ya. Apalagi di masa-masa pandemi ini, kita sekarang berada di dalam 7 tahun kelaparan ini ya. Dan sewaktu di masa 7 tahun kelimpahan, Yusuf benar-benar mengisi penuh lumbungnya. Dan buat teman-teman yang lumbungnya penuh, jangan lupa membuka lumbung dan membagi-bagikan kepada teman-teman yang lain. God bless you, bye. Saya Santi dari CGC 265. Saya sangat diberkati mengikuti program The Living Bible ini. Firman yang saya baca tidak sekedar kata-kata atau sejarah, tapi sungguh firman itu hidup, berkuasa, memulihkan hubungan saya, memberkati saya, membersihkan karakter saya. So ayo teman-teman, mari berikan respon hati yang taat, haus dan lapar akan firman-Nya, sehingga kalian pun mengalami realita dan hadirat Tuhan menjadi nyata atas hidup kalian. Hai, nama saya Citra, saya dari C124. Saya mau bersaksi mengenai The Living Bible tentang Yusuf, di mana dengan karakter Yusuf ini saya belajar tentang roh yang takut akan Tuhan dari seorang Yusuf. Dan juga saya melihat bahwa saya belajar sih bagaimana seorang Yusuf ini orangnya bukan self-centered, tapi dia begitu memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Itu yang membuat saya sangat diberkati bahwa hidup kita hanya bukan buat diri kita sendiri, tapi hidup kita adalah untuk Tuhan dan sesama kita. Jadi saya ajak yang belum ikut The Living Bible, yuk ikutan The Living Bible, kami pasti akan memberkati kalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, lewat The Living Bible seri Ada Apa Dengan Yusuf, saya mendapatkan banyak hal. Yang terutama adalah sikap dan hati Yusuf yang memusatkan semua hal kepada Tuhan, terlepas dari semua kemalangan yang dialaminya. Lewat The Living Bible ini saya belajar mendalami setiap firman Tuhan. Ada juga pertanyaan yang membantu kita untuk merenungkan lagi pesan Tuhan lewat ayat-ayat firman Tuhan tersebut. Yuk, tetap semangat dan setia membaca firman Tuhan sehingga kita semakin bertumbuh. God bless you. Bersyukur dengan pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa, begitu banyak kesaksian lewat Living Bible yang sudah kita lalui bersama. Luar biasa pekerjaan Roh Kudus. Kami bahkan enggak pernah memikirkannya, tapi itu terjadi dalam kehidupan CGers mengalami mujizat, mengalami janji-janji Tuhan. Dan ada perubahan karakter juga terjadi. Demikian juga dengan pekerjaan Roh Kudus memberikan rema, pewahyuan yang luar biasa. Yang melalui template-template bahkan
sudah ada juga template-template dalam berbagai bahasa. Ada dalam bahasa Chinese, dalam bahasa Jerman, dalam bahasa French, dalam bahasa Jepang, Korea, dalam bahasa bahasa Jawa. Wow, English juga. Luar biasa pekerjaan Roh Kudus. Kami percaya bahwa The Living Bible ini akan membuat setiap kita semakin mengenal Tuhan, semakin mencintai Tuhan, dan semakin melekat dengan Tuhan. Dan berikutnya kita akan belajar mengenai Musa. Musa ini seseorang yang menandakan orang yang startnya pernah gagal, tetapi Tuhan bisa pakai dia lagi. Dia sepertinya berubah karier 2 kali dan Tuhan tetap bisa pakai. Dia adalah orang yang luar biasa dalam kehidupannya, mengalami mujizat demi mujizat. Ternyata Tuhan itu bisa memberikan kesempatan kedua kepada orang yang pernah gagal dan Tuhan tetap urapi dengan luar biasa. Musa adalah seseorang yang menjadi pemimpin yang membawa banyak kehidupan orang berubah mendekat kepada Tuhan. Dan ternyata itu masalah umur juga tidak pengaruh. Orang yang bisa dipakai Tuhan dengan segala luar biasanya. Dan saya percaya Anda akan diberkati saat kita akan membaca mengenai Musa. Dan saya percaya juga Anda makin takjub kalau membaca The Living Bible Series Musa ini, makin takjub dan bangga dengan Allah yang begitu dahsyat, begitu besar karyanya, mujizatnya dalam mengasihi umatnya, dalam menyertai umatnya, dalam menepati setiap janji-janji yang diberikan pada Abraham, Ishak, Yakub, bahkan sampai kepada kalian semua. Dan kita akan memulai untuk series Ada Apa Dengan Musa mulai dari 21 Oktober sampai dengan 3 November. Saya percaya kalian semua akan menikmati Living Bible series Musa ini. Karena kita akan belajar, akan mendalami Alkitab, kelahiran mulai dari kelahiran Musa hingga Musa menyerahkan ke generasi selanjutnya yaitu Yosua. Mari kita baca bersama-sama di dalam membaca Living Bible Ada Apa Dengan Musa. God bless you. God bless you. Segenap hatiku Tuhan, ke tatamu. When the music fades, all is stripped away, and I simply come. Longing just to breathe something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more, I'll bring you more than the song. For the song in itself is not what you have required. Search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you. I'm
sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you, Lord, King of endless, King of endless world. No one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours. Every single breath, I'll bring you more. I'll bring you more than a song. For a song in itself is not what you have required. You search much deeper within. You search much deeper within. Through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Lord. It's all about you, Lord. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you, Lord. It's all about you, God. It's all about Thank you for your mercy, Lord. Thank you for your love. It's all about you, God. It's all about you, Lord, that I worship. Everything it's all about you, God. It's all about you, Lord. Nothing else in our heart. It's all about you. It's all about you. When it's all about you, Jesus. Sing it. It's all about you. It's all about you. When it's all about you. Angkat kedua tanganmu, katakan. It's all about you. It's all about you. Oh, when it's all about you, Jesus. It's all about you.
about you. When it's all about you, I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Lord. Oh, I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you. I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, Lord, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. When it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. When it's all about you, Jesus. You're looking into my heart. You're looking into my heart. Into my heart. It's all about you, Jesus. You're looking into my heart. Into my heart. When it's all about you, Jesus. It's all about you. Semuanya tentang segala yang kami miliki. Kami mau Tuhan, kami mau tenggelam di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Kami mau datang dengan penuh sembah syukur kami. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for everything that you have done for me. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord.
saat indah, saat indah, ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwa kami, Tuhan. Bawa erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Mana dirimu, hadiratmu, Tuhan, oh, ku rasakan kekudusan-Mu, Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kata lebih sungguh lagi, hadirat-Mu Bapa, hadirat-Mu Tuhan, oh, oh, ku rasakan kekudusan-Mu, Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan lebih tinggi lagi, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, oh, ku rasakan kekudusan-Mu, Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kalau kedua tangan di dada katakan, hadirat-Mu Tuhan, dirasakan, ku rasakan kekudusan-Mu, Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu tinggal diam dalam bait-Mu,
bawa setiap kami Tuhan untuk masuk lebih dalam menikmati hadirat-Mu. Kami bawa hidup kami Tuhan, kami bawa hati kami. Jamah setiap kami Tuhan. Kami merindukan Engkau. Kami merindukan Engkau lebih lagi Tuhan. Mari bawa setiap kami masuk menikmati hadirat. One thing that I desire in my life, Lord, to thirst and hunger after you alone. With all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as your glory fill this place. One thing that I desire in my life, Lord, to thirst and hunger after you alone. With all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as your glory fill this place. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Mari sama-sama kita katakan satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam Tuhan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari angkat suaramu, katakan lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam Tuhan, lebih dalam lagi
Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, kami menyembah Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Kami agungkan, kami agungkan Tuhan. Lebih dari segalanya, kami rindukan Tuhan. Lebih dari segalanya, kami rindukan Mari angkat hati kita menyembah. Mari angkat hati kita menyembah. Oh Tuhan, kami rindu lebih lagi. Kau membasuh setiap hati kami ya Tuhan. Kau berkenan untuk kami temui. Kau berkenan untuk kami temui Tuhan. Seperti Engkau, seperti Engkau, kami menyembah. Tiada yang seperti Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus
yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari sekali lagi katakan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Dengan segenap hatimu katakan, Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar. Kau ajaib, ajaib dan mulia. Kau mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Segala pujian, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Katakan segala pujian, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya nama-Mu Yesus yang kami agungkan, hanya Engkau yang kami kasih. Kami rindu untuk kembali pada kasih kami yang mula-mula kepada-Mu Tuhan. Hari ini kami benar-benar mau datang kembali dan mengingat betapa terpananya, betapa terpesonanya kami akan Engkau. Engkau begitu luar biasa, Engkau begitu indah, Engkau begitu mulia, Engkau begitu powerful, Engkau begitu terang bagi kami. We just love you. Biarlah malam hari ini merupakan luapan emosi, luapan yang paling dalam dari hati kami. Kami mau menunjukkan betapa kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Bentar lagi kami mau mendengarkan sedikit firman Tuhan. Kami makin ingin mengerti apa artinya kasih mula-mula. Kami gak mau kelewatan, kami mau tetap berada di dalam kasih mula-mula ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Malam hari ini, sebenarnya saya gak ingin berhenti sih. Merupakan suatu kehormatan saya bisa menyembah bersama dengan pemuji-pemuji dan penyembah-penyembah yang dengan hati yang tulus. Saya mengajak kita semua juga menyembah seperti itu. Tapi firman Tuhan tetap mau mengajarkan sesuatu malam hari ini. Di Wahyu 2 ayat 4 dikatakan demikian. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Kasih mula-mula itu sangat dihargai sehingga di Wahyu sampai di warning, diperingatkan. Jika engkau meninggalkan kasih mula-mula, Tuhan Yesus, Roh Kudus itu mencela kita. Kasih mula-mula itu berharga di mata Tuhan. Bahkan di ayat 5 dikatakan demikian. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jika kita meninggalkan kasih mula-mula, kita itu berarti kita itu kondisi hati kita itu sedang jatuh. Alkitab bahkan berkata, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan.
Untuk kembali ke kasih mula-mula, Alkitab mencatatnya bertobatlah. Berarti jika kita keluar dari kasih mula-mula, sepertinya kita sudah putus hubungan. Tuhan Yesus minta kita kembali ke dalam pertobatan. Berarti pertobatan itu sebenarnya bukan masalah peraturan agamawi. Ternyata pertobatan itu adalah sikap hati kita. Saat kita mengasihi Dia, itulah pertobatan. Makanya Tuhan itu selalu mencari kasih mula-mula. Sebenarnya menjaga hubungan kita dengan Tuhan itu, kita selalu ingat kembali pada kasih mula-mula. Jika kita mulai merasa jatuh, menjauh, mulai tawar, mulai kering, Alkitab berkata bertobatlah. Kembali, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang padamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Jika kita tidak bertobat, kaki dian, itu artinya Roh Kudus. Hadiratnya Roh Kudus dalam kehidupan kita itu kaki dian. Jika kita tidak bertobat, Roh Kudus nanti menjauh dari hidup kita. Saya rindu kita nggak ada yang dicabut Roh Kudusnya. Kami rindunya setiap kita tetap berada dalam kasih mula-mula. Jadi gimana sebenarnya, apa sih kasih mula-mula? Ada satu orang di Alkitab yang menurut saya bisa menjaga kasih mula-mulanya. Dia tidak pernah meninggalkan kasih semulanya. Dari awal sampai akhir, dia tetap menjaganya. Orang itu adalah Paulus. Saya mau tunjukkan satu kejadian yang menangkap bagaimana Paulus itu sampai akhir hidupnya tetap menjaga kasih mula-mulanya. Dia itu tetap tidak pernah meninggalkannya. Di dalam Kisah Rasul 26, ini menceritakan kasih mula-mulanya Paulus, menceritakan bagaimana Paulus itu, apa yang dia lakukan dan bagaimana dia tetap menjaganya sampai akhir. Di Kisah Rasul 26 ayat 12, dikatakan demikian. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik. Ini Paulus dalam kondisi di penjara, bahkan sedang menghadapi sidang. Dia sedang berada di dalam tekanan yang besar sekali. Dia dituduh dan dia disidangkan dengan orang-orang yang paling tinggi, orang yang paling berkuasa, dan mereka adalah orang-orang yang kalau gak cuek, mereka itu anti Kristus. Mereka itu anti dengan apapun yang dilakukan oleh Paulus. Dia itu dilawan. Di tengah-tengah tekanan, kau harus bayangkan, Paulus sedang diikat dengan rantai. Dia berjumpa dengan pakaian yang sudah 2 tahun dia ditahan oleh Festus, gubernurnya. 2 tahun saya gak tahu bentuknya gimana. Memang dia ditaruh di istananya gubernur di Kaisarea yang indah sih tempatnya, tapi saya rasa ya nggak bisa seenak itu. Berarti dia tempatnya, bajunya juga nggak bagus-bagus banget. Sedangkan yang dia temuin adalah Raja Agripa dengan semua besar pemimpin dia yang lain, dengan gubernurnya. Itu orang Romawi, orang Yahudi, semua pembesarnya itu di istana yang indah sekali. Semuanya itu mengkilap, semuanya itu penuh dengan emas, dengan marmer, semuanya itu kekayaan di mana-mana. Dikatakan bahkan di Kisah Rasul 25 ayat 23, pada keesokan harinya datanglah Agripa dan Bernike dengan segala kebesaran. Berarti dengan sengaja mau menunjukkan kejayaannya. Petrus itu mau dibuat kecil. Paulus itu mau dibuat kecil. Agripa dan Festus itu mau menunjukkan kebesarannya. Dunia itu selalu mau menunjukkan kebesarannya di hadapan kita semua yang mau membawa nama Kristus. Di tengah-tengah segala sepertinya tekanan dan kejayaan, di tengah-tengah dia sedang mengalami masalah, dia dipenjara dan dituduh. Apa yang menjadi kekuatan dan apa yang menjadi dasar, apa yang membuat Paulus tetap berpegang? Ternyata itu adalah kasih mula-mulanya. Kalau semua tekanan sudah menekan, secara fisik, ekonomi, sosial, semua menekan. Apa yang bisa engkau pegang? Yang dipegang seharusnya adalah kasih mula-mula. Itu yang dilakukan Paulus.
Ini kejadian adalah setelah 32 tahun lebih sejak perjumpaan Paulus dengan Tuhan Yesus. Sejak kasih mula-mulanya Paulus. Paulus tidak pernah lupa kejadiannya. Momen itu tidak pernah hilang dari pikirannya. Itu yang membuat menjadi dasar dari segala apapun yang dia lakukan di titik yang paling rendahnya. Ini yang dia munculkan. Sepertinya dia menunjukkan, ini loh dasar kehidupanku itu ini. Yang sebelumnya sepertinya nggak ada artinya. Ini loh dasarnya. Dia ceritakan untuk membela dirinya. Untuk menunjukkan siapa dia. Paulus itu berkata, dalam keadaan demikian, ketika aku sedang dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik. Ayat 13. Tiba-tiba, ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kasih mula-mula bagi Paulus itu apa? Yang pertama, ini adalah perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan itu di tengah hari bolong digambarkan oleh Paulus bahwa itu siang hari bolong, berarti itu sinar matahari persis di atas dan ini ada sinar yang lebih terang daripada sinar matahari. Dan itu adalah Tuhan Yesus. Anda apakah pernah ya melihat lampu? Coba sekarang saya rasa Anda di dalam suatu ruangan, saya nebaknya. Anda ngelihat lampu yang paling terang dalam ruangan itu, lihat selama 5 menit coba, ya nggak kelamaan lah, 1 menit Anda lihat. Habis itu tutup mata. Coba lihat 1 menit ya. Kelamaan lah. 10 detik aja. 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5 detik aja. Tutup mata sekarang. Masih kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Masih kelihatan kan? Anda coba toleh-toleh kemana? Itu pasti masih ada. Di titik Anda itu di situ masih ada. Itu cahaya masih ada. Anda tahu enggak? Kalau Paulus itu melihat cahaya yang lebih terang dari matahari. Anda sekarang aja kalau melihat matahari, mata Anda pasti buta. Ini cahayanya jauh lebih terang dari sinar matahari. Enggak salah waktu itu Paulus mengalaminya sampai buta. Ada lagu yang bisa menjelaskan. Waktu dia itu berdiri, dia itu melihat I stand in awe of you. Ada lagunya ya. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due, I stand in awe of you. Itulah yang dirasakan oleh Paulus. Dia berdiri dengan tercengang karena ada sinar yang jauh lebih mulia, lebih terang daripada sinar matahari. Sehingga nggak salah. Karena kata-kata berikutnya adalah kami semua rebah ke tanah. Mereka melihat sesuatu yang lebih besar dari nature, dari sinar matahari. Mereka nggak tahan, mereka langsung rebah ke tanah. Dikatakan di Alkitab di pasal 9 Kisah Rasul 9, Paulus sampai matanya buta, melihat matahari aja buta, apalagi yang lebih terang daripada. Dia berdiri in awe, tercengang, terpana, terpesona. Kalau orang berjumpa pertama kali dengan Tuhan, itu muncul banyak macam emosi yang muncul. Banyak yang in awe itu terpesona, terpukau. Ada campuran takut, heran, hormat, takjub. Semua kata-kata yang overblown, hiperbola itu gak bisa nyatakan lagi. Sampai kebanyakan orang-orang itu bisa bersujud. Petrus waktu berjumpa dengan Tuhan Yesus langsung bersujud, dia gak bisa tahan lagi. Musa waktu berjumpa dengan the burning bush, dia gak bisa lagi, dia lepaskan sandal, dia bersujud. Kebanyakan orang itu bersujud karena mereka terpana, terpukau, mereka tidak bisa berdiri in awe of Jesus Christ. Paulus pun juga 32 tahun dia gak lupa. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar satu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Anda harus mengerti bahwa waktu engkau berjumpa dengan Tuhan, Tuhan itu tahu siapa engkau. Paulus dipanggilnya Saulus.
Berarti Tuhan tahu apa masa lalu, separah apa masa lalunya. Dia ikut menghakimi Stefanus. Dia memenjarakan begitu banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia pernah ikut membunuh orang-orang yang percaya. Dia menganiaya. Dan Tuhan tahu. Anda harus mengerti, Tuhan Yesus tahu siapa engkau. Cinta pertama Anda itu Anda harus mengerti, Tuhan Yesus menerima Anda apa adanya. Siapapun engkau. Anda gak perlu malu, Anda gak perlu bikin sesuatu seperti image yang baru di hadapan Tuhan. Tuhan lo mengasihimu dengan image lamamu. Dengan Saulus pun, Paulus itu sudah ditunjuk Tuhan, Paulus itu sudah ditemui Tuhan. Masa lalunya itu sejelek apapun, Tuhan tetap menerima engkau. Dan dari sanalah kita harus menyadari bahwa kita ini seharusnya bertobat. Masa lalu kita itu gak baik. Saya rindunya Anda semua sadar masa lalu Anda gak ada yang sempurna. Di hadapan Tuhan kita semua itu seperti kegelapan. Tuhan Yesus itu sinar yang begitu terang, kita ini gelap. Makanya sampai Saulus atau Paulus itu buta. Dia selama 3 hari dia gak makan gak minum. Dia cuma membayangkan masa lalunya yang salah. Dia merasa diri dahulu adalah seorang Farisi dari Farisi yang benar, tetapi ternyata semua itu gelap. Dia dengan waktu buta, dia sampai gak bisa makan, dia merasa semua ini salah. Semua ini percuma. Dia menyadari masa lalunya yang jelek dan akhirnya dia mengambil keputusan, aku harus mengubah ini. Aku harus mengubah hidupku, aku harus mengubah hatiku. Dikatakan ayat 15, tetapi aku menjawab, siapa engkau ya Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan kau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Ini saatnya kita harus bangun, berdiri, mengubah hidup kita, mengubah hati kita. Kita pasti harus mengubah karena masa lalu kita gak baik. Dan akhirnya Tuhanlah yang menunjukkan arah atau visi yang baru. Dikatakan engkau akan menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Berarti ini selama ini tidak pernah dilihat oleh Paulus dan ini diperlihatkan oleh Tuhan Yesus. Dia tunjukkan saat itu, Tuhan Yesus menunjukkan dirinya dan Tuhan Yesus menunjukkan dia bakalan harus jadi apa. Menjadi pelayan dan saksi. Tiba-tiba seseorang Saulus yang sebenarnya masa lalunya jelek, tiba-tiba mendapatkan sesuatu yang baru. Mendapatkan arah yang baru, mendapatkan tujuan yang baru. Sampai ada lagu juga yang menunjukkan ini ya, perubahan ini. Telah ubah hidupku jadi baru, tiada kata terlukiskan, ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk memuliakanmu. Ini yang dirasakan Paulus juga. Dia tahu masa lalunya yang gak baik, dia diberikan sesuatu tujuan yang baru. Tiba-tiba seseorang yang mestinya menganiaya, diubah, dia diberikan satu jabatan yang baru. Engkau pelayan dan saksi. Diberikan visi yang baru. Dan sejak saat itu, Paulus mengubah kehidupannya. Dia benar-benar menjalaninya. Dia merencanakan semua kehidupannya sampai ada 3 misionari besar yang dia lakukan dengan menghabiskan waktu hampir 30 tahunnya itu seluruh misionari hidupnya. Hidupnya diubah, visinya berubah, cara kehidupannya, cara pandangnya, day to day life-nya, lifestyle-nya diubah, cara semuanya diubah menjadi hidup yang baru. Dia benar-benar mengambil sesuatu yang baru. Cinta mula-mula itu bukan cuma ketemu Tuhan dan kau tetap hidup di hidupmu. Cinta mula-mula itu mengubahkan seluruh kehidupanmu, cara pandang yang baru. Dan yang dulu yang salah dan yang Tuhan akan terus menuntun engkau. Ada perubahan dengan cinta mula-mula itu. Itu start yang baru.
engkau menjalani suatu kehidupan yang baru. Bahkan dikatakan di ayat 17, aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang. Tiba-tiba dia punya tujuan yang baru. Hidupnya bukan lagi untuk memenjarakan orang-orang yang menurut dia salah, tetapi tiba-tiba tujuannya adalah untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan dan terang. Paulus mendapatkannya sendiri. Dia tahu bahwa dia dulu gelap. Dia sudah melihat terang yang lebih terang daripada cahaya matahari. Dia tahu dia tinggal membawa terangnya. Saya rasa setelah 30 tahun, dia begitu nutup mata lagi. Dia melihat ke atas lagi. Dia langsung mengingat lagu I Stand in Awe of You. Ada nempel terbakar di belakang kornea matanya itu yang sudah masih terbakar sampai sekarang, meskipun dia sudah bisa melihat lagi, tapi saya rasa dia tetap melihat cahaya Tuhan Yesus Kristus yang ada di surga itu. Yang melihat, dia lihat itu. Penglihatan itu tidak bisa dia lupakan. Sekali Petrus melihatnya, dia tidak bisa tidak melihatnya. Once you see him, you cannot unsee him. Sekali engkau melihat cahaya Tuhan, engkau gak bisa. Sampai seumur hidup apapun, engkau akan tetap melihat. Di titik terendah tergelapmu. Di saat kapal karam dikatakan di Alkitab bahwa Paulus itu hidupnya di penjara, dipukulin, disesah, dilemparin batu. Dia kapal karam 3 kali. Dia pernah gigit ular. Kenapa kok bisa? Kenapa kok bisa? Semua itu karena ada satu titik di mana dia melihat cahaya itu. Setiap kali dia mau menutup mata dan merasa capek. Dia mau merasa bahwa Tuhan, semua ini kok percuma. Dia tutup mata, dia ngingat lagi. Dia berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Sinar yang begitu mulia. Nempel lagi, terbakar lagi. Dia dibakar lagi di titik yang terendah, tergelap pun. Dia masih melihat terang. Gara-gara itulah dia bisa membawa semua lainnya yang merasa di dalam gelap dibawa ke dalam terang. Karena di dalam Paulus selalu ada terang itu. Sekali perjumpaan itu Paulus selalu membawa terang itu. Kemanapun dia pergi. Makanya Paulus ke daerah manapun, dia yang menggoncangkan kota. Hidupnya mengubahkan karena satu perjumpaan, satu kasih mula-mulanya Paulus. Bukan hanya itu, dikatakan bahwa di ayat 19, sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu, tidak pernah aku tidak taat. I like that. Karena ada kata-kata, tidak pernah aku tidak taat. Taat atau tidak itu ternyata pilihan. Meninggalkan atau tidak, kasih mula-mula, pilihan. Paulus 30 tahun setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, dia mengambil keputusan untuk setiap kali kata-katanya adalah tidak pernah aku tidak taat. Berarti ada saat-saatnya ada dorongan untuk tidak taat. Ada saat-saatnya ada tekanan untuk tidak taat. Ada saat-saatnya begitu gelap sehingga kayaknya, aduh kenapa aku harus hidup seperti ini. Ada saatnya, tetapi Paulus mengambil keputusan. Kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Setiap kali ada tekanan dia memilih untuk aku akan tetap taat. Setiap kali ada tekanan untuk tidak taat, dia pilih enggak, aku akan tetap taat. Setiap kali ada kegelapan yang menekan, ada yang mengikat, ada yang memukulin agar menjauhin. Sepertinya ada tekanan yang kelaparan yang membuat engkau sudah enggak tahan lagi. Paulus sih mengambil keputusan untuk tidak pernah tidak taat. Mungkin penglihatan kita tidak sespektakuler Paulus. Paulus adalah salah seorang yang dibuat menjadi contoh model. Mestinya kasih mula-mula itu seperti ini. Tapi di Alkitab memang ditunjukkan bahwa enggak semua orang itu mendapatkan penglihatan yang kayak sinar sampai buta atau ada orang-orang yang kayak Daud. Daud tidak pernah dijelaskan. Dia kasih mula-mulanya kayak apa. Tapi seluruh kehidupannya itu sama dengan Paulus. Seluruh kehidupannya begitu dia mendapat kasih mula-mula itu. Kehidupannya diubahkan. Dia dengan ciptaan baru, tujuannya baru. Dan setiap kali dia mengambil keputusan untuk tetap taat.
Ada tekanan, dia ambil keputusan untuk tetap taat. Daud tidak sespektakuler Paulus, tetapi Daud pun tetap taat kepada kasih mula-mula. Banyak orang itu yang berjumpaan dengan Tuhan yang gak sespektakuler itu. Paulus pun sebenarnya kalau mau diomong, apakah dia langsung berjumpa dengan Tuhan Yesus hanya di jalan Damsyik itu? Sebenarnya Paulus pernah melihat sinar Tuhan Yesus itu melalui cerminan dari waktu Stefanus yang dilempari batu itu. Mukanya begitu bersinar. Itu cuman pantulan dari sinarnya Tuhan Yesus. Karena saat itu Stefanus juga berdiri, standing out. Katanya Tuhan Yesus sedang berdiri waktu Stefanus lagi mau mati. Paulus ngelihat mukanya Stefanus, yang lihat kok bisa ya, orang ini kok bisa bersinar. Yang dilihat itu cuma sinarnya Tuhan Yesus yang menyinari Stefanus. Dia sudah pernah ngelihat bayangannya aja. Ada orang-orang yang jamahannya itu hanya karena mendapat dari pancarannya orang lain. Banyak di antara kita melihatnya dari kayak begitu. Timotius pun mengikuti Paulus. Tidak pernah diceritakan Timotius ketemu Tuhan apa enggak. Timotius mendapatkan sinarnya dari sinarnya Paulus. Pantulannya Tuhan Yesus melalui kehidupan Paulus. Dari situ semua orang bisa melihat, mestinya setiap kita ini jadi ambasadornya Kristus. Kitalah, kata-kata the light of the world itu dua. Tuhan Yesus dikatakan the light of the world, tapi kita pun disuruh disebut kita adalah the light of the world. Kenapa? Kalau di dalam kita ada Tuhan, berarti kitalah yang menyinari orang lain di sekitar kita. Makanya Paulus disuruhnya adalah, engkau yang membawa mereka yang dari gelap menuju terang. Karena yang bawa terang itu sekarang adalah Paulus-Paulusnya, kita-kita yang membawa terangnya. Gak mesti harus ketemu seperti Paulus. Tetapi saya percaya cinta mula-mula itu bisa dialami sama seperti yang dialami Paulus. Begitu engkau berjumpa dengan dia, engkau kagum. Entah itu mungkin engkau mengalami mujizat, engkau ditolong dari kesembuhan, engkau ditolong dengan mendapatkan jamahan. Mungkin engkau mendapatkan hikmat yang baru, bisnismu ditolong mungkin, keluar dari hutang mungkin. Mungkin saat itu engkau pertama kali dapat jamahan Roh Kudus, mungkin berbahasa roh pertama kali. Mungkin itu pertama kali engkau mendapatkannya di satu KKR, itu perjumpaan pertama. Engkau berdiri dengan kagum kepada Tuhan. Tapi saya percaya saat itu engkau sadar masa lalumu harus diubah. Sehingga engkau mengambil keputusan, aku mengubahnya. Dan saat itu engkau makin mengerti, saat mengubah itu engkau harus apa? Engkau punya tujuan yang baru. Engkau dikatakan engkau harus menjadi saksi bagi Kristus. Engkau harus membawa orang lain dari gelap menuju terang. Engkau mengambil keputusan, hidupmu diubahkan, seluruh kehidupanmu diubahkan, engkau melayani Tuhan. Dan akhirnya engkau mengambil keputusan untuk selalu tetap setia. Itulah kasih mula-mula. Di Wahyu 2 ayat 5 dikatakan, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Sama seperti yang Paulus lakukan. Ingat kembali perjumpaanmu dengan Tuhan. Kekagumanmu, keterpanaanmu terhadap Tuhan. Ada yang merasa damai, ada yang merasa sukacita, ada yang merasa gembira, ada yang merasa kagum, ada yang merasa takut kagum, in awe. Tapi kembalilah ke sana. Hari ini saya rindunya kita semua kembali ke titik perjumpaan dengan Tuhan. Sama seperti Paulus berjumpa dengan Tuhan Yesus di Damsyik. Paulus selalu berjumpanya bukan di satu ruangan ibadah. Paulus sedang berjalan di tempat yang terpencil. Sepertinya tempat yang lagi gak ada orang lain sekitar mungkin. Ya ada cuman beberapa orang, mungkin cuman keluarga yang barengin. Sama mungkin Anda di tempat, cuman ada beberapa orang. Ini mungkin jalan Damsyikmu. Ini saatnya engkau mengingat kembali perjumpaanmu dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan kau lakukan kembali semua yang harus engkau lakukan saat kau berjumpa dengan kasih mula-mula. Mari semua tundukkan kepala. Saya rindu kita bersama-sama merenungkan kembali titik pertama di mana engkau berjumpa dengan Tuhan. Saat pertama engkau kagum dengan Tuhan.
Saat pertama engkau mendapatkan jamahan dari Tuhan. Saat pertama engkau merasakan kasih Tuhan. Saat pertama seperti yang engkau mendapatkan belayan dari Bapa di surga. Saat pertama engkau mendapatkan damai itu. Saat pertama engkau dilepaskan dari belenggu-belenggu dari iblis. Saat pertama engkau dilepaskan dari segala beban berat dari dunia ini. Saat pertama engkau berjumpa dengan Tuhan Yesus, Raja Damai, Bapa yang mengasihi. Saat pertama engkau mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar dari masa lalumu yang sebenarnya gelap itu. Engkau diberikan satu tugas yang baru, engkau menyelamatkan banyak jiwa. Saat pertama engkau merasa bahwa ada gunanya hidupku ini ya. Hidupku ini gak percuma ya, ada yang mengasihiku apa adanya. Bila engkau hari ini kembali merasakannya, kembali untuk mengingat bagaimana engkau berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Semua tundukkan kepalamu. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Hari ini saya rindu kita semua kembali ke kasih mula-mula. Letakkan tanganmu di dada. Hamba berdoa, biarlah hari ini adalah hari seperti Paulus yang mengingat kembali perjumpaannya yang mula-mula dengan Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami kembali ke Damsyik kami masing-masing. Entah itu mendengarkan suara Tuhan yang pertama, entah itu mengerti ayat Alkitab yang pertama, entah itu jamahan kasih Tuhan Yesus yang pertama, entah itu pelepasan yang pertama dari Tuhan, entah itu mujizatmu yang pertama dari Tuhan. Hari ini biarlah engkau semua berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus kembali. Biarlah saat ini kami semua beriman, 2-3 orang berkumpul, saat ini kita bersepakat bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun engkau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini juga biarlah seperti yang dialami oleh Paulus, engkau merasakan hadirat Tuhan. Engkau tahu bahwa engkau, jika saat ini engkau mendengarkan, engkau sekarang sedang melihat acara ini, kami percaya engkau seperti Saulus waktu itu. Engkau sudah ditemui oleh Tuhan. Engkau dipilih oleh Tuhan. Dia sudah tahu masa lalumu kayak apa. Dia sudah tahu sekacau apa, sejelek apa. Dia tetap memilih engkau, menjumpai engkau dan mau memakai kehidupanmu. Engkau mau diutus, mau diubahkan kehidupanmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari ini, biarlah engkau saat ini menjumpai Allah yang luar biasa mengasihi.
Engkau merasakan kasih-Nya Tuhan. Engkau merasakan jamahannya. Biarlah masa lalumu yang gelap itu kau serahkan kepada Tuhan. Lepaskan, bertobatlah. Biarlah sinarnya yang terang itu mengubahkan kehidupanmu. Hidupmu sudah diubahkan. Dan mulai hari ini, biarlah engkau menjadi ambasador Kristus. Engkau menjadi sinar terang dunia dimanapun engkau berada. Karena engkau kembali pada kasih mula-mula. Saat ini juga, biarlah engkau mendapatkan perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus.
selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari sama-sama kita katakan, Kau sungguh indah, Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau.
serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Makasih Tuhan, Engkau Allah yang begitu baik. Kami merasakan kasih-Mu. We love you Lord. Kami mau kembali mengingat betapa pengorbanan-Mu itu begitu berharga bagi kami. Kami mau mengingat betapa hadirat-Mu itu begitu nyata dan begitu luar biasa bagi kami. Engkau Allah yang menerangi jalanku. Engkau Allah yang membuat aku menjadi hidup. Ini deklarasi kami malam hari ini. Kami mau tetap setia mengikut Engkau, menjalani hidup kami yang baru di dalam Engkau itu. Kami gak akan meninggalkan kasih yang mula-mula kami. We love you so much Lord. Angkat kedua tanganmu untuk mengatakan kepada Tuhan, angkat kepalamu. Bila kami mau merasakan cahaya kasih-Mu, sinar panas-Mu, di titik tergelap pun kami tetap tahu Engkau tetap menyinari kami. Di titik terdalam yang sepertinya sendirian pun Engkau tetap beserta dengan kami. You are my light, you are my life, you are my love. Thank you Lord. We love you. Terima pujian Kau, terima penyembahan Kau. We love you. In Jesus' name. Amen. We love you. 5,000. God bless you. Shalom, saya Lita dari CGC 07. Rema yang saya dapatkan dari Kejadian 47 ayat 13-26 adalah seringkali orang lupa daratan jika sudah punya kekuasaan. Bahkan mereka kerap menyalahgunakan otoritas dengan menindas yang lemah. Namun Yusuf tidak demikian. Dia malah menunjukkan hal yang sebaliknya. Seorang penguasa dapat bertindak arif untuk menguntungkan rakyat dan juga negaranya. Ketika berada di puncak kekuasaan, Yusuf melakukan tugasnya dengan baik dan bijaksana. Dia menguntungkan Firaun, tetapi juga berbelas kasihan kepada rakyat. Rasa syukur rakyat membuktikan bahwa Yusuf dinilai melakukan kebajikan. Kita sebagai orang percaya harus mengerti bahwa Allah yang memberi kuasa. Karenanya, kita harus mempergunakannya dengan arif dan bijaksana. Di satu pihak, kita perlu bertindak agar menguntungkan negara, tetapi di pihak lain kita juga perlu memikirkan kesejahteraan rakyat. Thank you, God bless you. Shalom, saya Ming dari CGC 05. Hari ini saya mau menyampaikan rema yang saya dapat dari kitab Kejadian pasal yang ke-45. Di sini Yusuf akhirnya mengungkapkan identitas aslinya kepada saudara-saudaranya dan Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Dan di pasal ini juga terjadi rekonsiliasi keluarga yang besar dan mereka saling meminta maaf, mereka saling berpelukan, mereka saling tangis-tangisan, dan ini adalah akhir yang indah dari kisah pengkhianatan saudara-saudara Yusuf pada Yusuf, dan Yusuf mengampuni saudara-saudaranya yang bersalah pada dia. Dan kayaknya Tuhan itu berkenan dan mengingat-ingat kejadian ini, dan bahkan
menjadi inspirasi pada Tuhan Yesus, dan ini juga kayaknya terjadi lagi di eranya Tuhan Yesus ketika dia ada di dunia ini. Jadi mirip-mirip dan kayak dinapaktilasi oleh Tuhan Yesus dan ditiru kisahnya oleh Tuhan Yesus, mirip-mirip. Dan saudara-saudara lakinya Yusuf itu 12 orang banyaknya, murid Tuhan Yesus juga 12 orang. Salah satu dari mereka sama-sama mengkhianati mereka. Kalau di kubunya Yusuf, yang mengkhianati adalah Yehuda yang berinisiatif untuk menjual. Yusuf adalah Yehuda, dan murid Tuhan Yesus yang mengkhianati adalah Yudas Iskariot. Mereka sama-sama dijual. Mereka sama-sama dijual dengan perak. Kalau Yusuf dijual dengan 20 shikal perak, Tuhan Yesus dijual dengan 30 keping perak. Dan mereka sama-sama mengampuni orang yang bersalah pada mereka. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya yang tadi kita bahas. Tuhan Yesus menaikkan doa pengampunan bagi orang-orang yang bersalah. Bahkan di atas kayu salib Tuhan Yesus mendoakan mereka, Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mirip-mirip bukan? Dan mereka akhirnya juga sama-sama diangkat oleh Tuhan. Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Kalau Tuhan Yesus bahkan dibangkitkan dari kematian untuk membuktikan bahwa dialah Mesias, dialah penyelamat, dialah anak Allah satu-satunya yang menjadi penebus bagi kita semua. Jadi Tuhan itu kayak berkenan bagi kita kisah Yusuf, dan salah satu yang paling berkenan itu adalah Yusuf itu mau untuk mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Jadi remanya kita semua harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, sama seperti Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Itu yang saya dapat. God bless you. Halo semuanya, selamat pagi. Terima kasih buat Anda semua yang sudah berpartisipasi membagikan setiap rema dan firman Tuhan dalam Living Bible Yakub. Hari ini kita akan memasuki babak baru di dalam Living Bible, yaitu cerita tentang Yusuf. Hari pertama ini saya akan membagikan bagaimana Yusuf mendapatkan mimpi dari Tuhan, dan ternyata setelah dia menceritakan mimpi itu, dia harus masuk ke dalam sumur yang kering, bahkan kemudian dia harus dijual, berpisah dengan keluarga yang dicintai, berpisah dengan orang tua, berpisah dengan lingkungan di mana dia bertumbuh. Tapi ternyata cerita Yusuf tidak berakhir di sumur, bahkan tidak berakhir di pedagang-pedagang Mesir tersebut. Rema yang saya dapatkan dari cerita Yusuf ini adalah setiap mimpi yang Tuhan berikan dalam hidup kita, bahkan setiap firman janji yang Tuhan sudah berikan, pasti akan digenapi oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah merasakan kesulitan untuk menggenapi setiap janjinya atas hidup kita. Tangannya tidak kurang panjang, telinganya tidak kurang tajam untuk menjawab siap doa dan pergumulan kita ketika kita berjalan di dalam proses kehidupan ini. Apapun keadaan kita hari-hari ini, mungkin kita mengalami seperti Yusuf, masuk di dalam sumur yang kering. Kita sepertinya dipenjara oleh pandemi ini, oleh pekerjaan yang tidak menentu dan sebagainya. Tapi pagi hari ini saya mau mengingatkan buat Anda semua, menguatkan Anda bahwa pekerjaan Tuhan dalam hidup Anda belum selesai. Pekerjaan Tuhan, penggenapan Tuhan atas setiap mimpi-mimpi yang Tuhan sudah berikan belum selesai sampai hari ini. Tuhan akan terus mengerjakan. Bahkan pandemi ini pun tidak akan pernah bisa menghentikan rencana Tuhan, mimpi yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan Anda. Terus berjalan dalam ketaatan, terus berjalan di dalam kehendak dan rencananya, terus berjalan di dalam firman Tuhan. Saya percaya satu saat kita akan melihat mimpi-mimpi kita akan terjadi dan digenapi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. I love you. 5,000.
lapang dada, dan murah hati. Bertanggung jawab dan pekerja keras. Memiliki visi. Hidup dan hatinya dipenuhi dengan belas kasihan Allah. Excellent dan bisa dipercaya. Seorang yang terus berada di roadmap-nya Tuhan, mengerjakan kehendak Tuhan di segala kondisi. Seorang yang rendah hati dan tahu kehendak Tuhan dalam hidup. Pemaaf. Selalu melakukan yang terbaik. Apapun situasi dan kondisinya. Itulah yang kami pelajari dari karakter seorang Yusuf. Mari sama-sama kita tetap semangat dan antusias mengikuti kegerakan The Living Bible. God bless you. Shalom, saya Widianto. Hari ini saya mau membagikan rema yang saya dapatkan melalui Kejadian pasal 39, Yusuf di rumah Potifar. Di rumah Potifar, walaupun Yusuf sudah mendapatkan kekuasaan yang begitu besar, kepercayaan yang begitu besar, tapi itu tidak membuat Yusuf menjadi orang yang angkuh maupun sombong maupun menyalahgunakan kekuasaannya. Dia tetap bisa menjaga dirinya, tetap rendah hati. Itulah yang saya melihat dia mampu menghindari, melarikan diri dari godaan-godaan yang bisa menyebabkan dia jatuh ke dalam dosa. Saya percaya setiap kita, ketika kita menjaga hati kita tetap rendah hati, maka kita pun akan lebih mudah untuk menghindari godaan-godaan dan jatuh di dalam dosa. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, izinkanlah kami berdoa buat setiap kalian semua, agar kami semua bisa menang seperti Yusuf. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan yang Tuhan berikan terus dalam kehidupan kami. Kami berdoa, ya Roh Kudus, jauhkan setiap kami daripada pencobaan, berikanlah setiap kami kerendahan hati, dan tuntunlah kami untuk menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya, saya Helga dari B179 mau membagikan rema untuk renungan hari ini. Ada apa dengan Yusuf? Yang saya dapatkan rema dari Yehuda adalah saya melihat ada pribadi Kristus di dalam Yehuda. Karena apa? Seperti Kristus yang mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan kita sebagai umat manusia, juga seperti Yehuda yang mau mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan adiknya yaitu Benyamin, karena Benyamin adalah kesayangan dari ayahnya, dan itu juga menandakan sebuah integritas yang kuat dari Yehuda untuk apa yang dijanjikan kepada ayahnya, dia benar-benar melakukan dengan baik kepada adiknya Benyamin. Sekian, terima kasih, semoga memberkati. Shalom, kisah Yusuf bertemu dengan papanya di Kejadian 46 ini merupakan kisah yang mengharukan. Yusuf kecil yang sedari kecil dia selalu bersama dengan papanya, ada di dalam lindungan papanya, ketika tiba-tiba secara paksa dia harus dipisahkan dari papanya, bekerja di suatu negeri yang dia nggak kenal. Bisa dibayangkan bagaimana malam-malam kerinduan Yusuf kepada Yakub, kerinduan Yusuf kepada papanya, dan ketika 20 tahun kemudian akhirnya Yusuf dipertemukan kembali dengan papanya, dikatakan di Kejadian 46 ayat 29 Yusuf menangis lama di bahu papanya. Dari sini saya belajar bahwa selama kita mempunyai pengharapan di dalam Kristus, pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. There is more to our story. Cerita hidup kita ada di tangan Tuhan. Selama kita berharap kepada Tuhan, cerita hidup kita nggak berhenti sampai di sini saja, tetapi masih ada cerita-cerita lainnya yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Selama kita terus berharap kepada Tuhan, pengharapan itu nggak akan pernah mengecewakan.